selamat datang di channel MB Impian Speed. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke bos, selamat berjumpa kembali dengan kita MB Channel Impian Speed. Kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman ya tentang cara sepet merpati agar tidak muntah, istilahnya gitu ya. Oke, sebelum lanjut kepada macam-macam jamu sepet yang biasa saya pakai, kita sediakan dulu langsung alat buat mandi ya. Mandi kita pakai yang biasa aja, cukup sediain bak cuci, masukkan air. Ada orang pakai sampo biasa, ada pakai sampo burung, emang khusus burung. Cuman kalau saya pakai detol cair itu ya. Ada yang harga 6.000, ada yang 15.000, ada yang 30, tergantung lah. Yang penting antibakteri itulah. Oke, kita langsung saja ke pembahasan masalah jamunya ya. Jadi pada jamunya saya biasanya memakai tonikum bayar, maaf, botolnya sisa 2 tahun yang lalu, soalnya ini kegunaannya makainya cuma dikit. Setelah itu telur bebek, awas jangan sampai salah, nanti kena telur bebek asin, telur asin itu. Setelah itu parutan kunyit. Ini langsung jadinya ya, jadi udah diparut, udah tinggal nyampur aja, udah diambil airnya. Jadi pertama-tama kita keluarin dulu putih telurnya. Jadi yang dipakai hanya kuning telurnya saja ya, ada yang bilang merah telurnya aja. Jadi yang kita pakai hanya merah telurnya saja. Jadi dibersihkan sehingga putihnya itu benar-benar terpisah, tinggal kuningnya saja. Jadi bagaimana caranya kita membersihkannya sebersih mungkin ya. Bisa nanti dipraktekin sambil melihat video ini. Kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita campur langsung ya, sesuai takaran. Jadi untuk satu telur ini biasanya perbandingannya 1:2. Jadi untuk pemula, kalau telurnya 1 sepet, jadi air kunyitnya itu 2 sepet, perbandingannya kayak gitu ya. Jadi kalau udah terbiasa, meskipun tanpa ditakar nanti udah bisa lah, nggak harus ditakar lagi kalau udah terbiasa. Jadi untuk pemula, jadi kalau telurnya itu 1, maka kunyitnya itu sekitaran berapa ya, 16 cc. Jadi untuk cepetan yang ukurannya 6, jadi 3 sepet itulah. Jadi ini saya pakai yang ukurannya cuman 5, jadi hanya 3 kali sepet juga udah cukup. Tapi kalau nanti sekiranya masih kekentalan, kebanyakan telurnya, nanti bisa ditambahin lagi kunyitnya. Biasanya saya juga pakai itu ya, tonikum bayarnya itu sedikit aja. Biasanya satu telur itu saya hanya pakai 2 mili kayak gitu, cuman 2 garis kecilnya itu saja. Itu kegunaannya untuk penambah darah. Rata-rata burung itu disepet, setelah disepet itu muntah. Jadi kita pakai dengan cara lain, yaitu burung disepet pagi hari, posisi burung masih kosong, belum makan. Kita cari solusi. Biasanya kan banyak orang kan, kenapa burung saya kalau disepet pas malam hari itu muntah kayak gitu. Jadi itu pindah sepetnya pagi, posisi burung belum makan. Jadi sebelum disepet kayak video yang tadi itu, kita sediakan air buat mandi burung. Jadi burung nanti itu setelah disepet itu langsung mandikan.
mandikan sebasah mungkin agar burung itu tidak muntah, dan juga sediakan air buat disepet nanti. Jadi burung setelah disepet pakai telur itu nanti langsung disepet pakai air putih. Kadang-kadang burung muntah itu gara-gara di tenggorokannya itu masih ada bau amis, jadi setelah disepet itu langsung disepet, insya Allah itu nggak muntah. Nah, setelah disepet, ukuran banyaknya itu tergantung dari kebiasaan burungnya. Jadi kalau burungnya udah terbiasa 4 cc, 5 cc, jangan dirubah-rubah lagi, ikut kebiasaannya. Karena burung itu kerjanya maksimal karena rawatannya itu nggak dirubah. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau untuk kita pribadi, per burung takarannya beda-beda. Soalnya ada burung yang mau jamu banyak, ada yang maunya dikit. Tergantung kita lah gimana caranya memahami kinerja burung. Kayak gitu. Kalau burung yang ini biasanya mintanya 7 cc untuk yang burung yang ini. Jadi kalau berkurang dari 7 cc terbangnya kurang. Yang ngandelin tembak saja. Jadi kalau 7 cc ya, setelah disepet kayak gitu, sepet pakai air putih. Nah, kayak gitu. Jadi burung itu nggak bakalan muntah, nggak bau amis. Rata-rata burung setelah disepet itu pas dilepas itu biasanya muntah. Jadi kalau setelah disepet, disepet telur, lalu sepet air putih, lalu mandiin pokoknya mandinya itu mandiin yang basah pokoknya, sampai burung itu bener-bener menggigil. Jadi otomatis burung itu nggak bakalan muntah. Kadang-kadang kita kan kayak apa ya, kayak udah ada kadung disepet tapi dimuntahin, kayaknya kan sia-sia gitu. Jadi saya pakai cara kayak gini. Jadi kalau burung disepet muntah, jadi jalan satu-satunya setelah sepet langsung dimandikan kayak gitu. Insya Allah nggak bakalan muntah. Semua jamu yang masuk itu bakalan berhasil bekerja lah, ceritanya kayak gitu. Jadi cara mandinya biasanya burung ada macam-macam sih cara mandinya burung. Ada burung mandinya itu dipegang kayak gini. Ada burung di keramba, disediakan cepu bak gitu agak besar, dibiarin burung mandi sendiri. Biasanya tim-tim besar kayak gitu yang tempatnya mencukupi, istilahnya burung nggak umbar keluar. Jadi disediain air di halamannya, jadi burung mandi itu juga lebih bagus. Cuman kalau kita kan nggak punya kandang kayak gitu, jadi kita pakai cara yang alami aja lah, pakai manual kayak gitu, dimandiin pakai sampo. Ada yang pakai detol, kalau saya pakai detol itu kan bisa membunuh kutu-kutu, jadi kutu-kutunya itu mati kalau pakai detol itu. Sebarang lah, yang penting detol cair gitu ya. Jadi burung harus basah semuanya, burung sampai benar-benar menggigil gitu ya. Jadi untuk para pemula bisa dipraktekin cara mandiinnya yang manual, ceritanya kayak gitu. Ya sebenarnya lebih bagus mandi sendiri emang. Jauh. Hasilnya jauh, perubahannya jauh emang. Cuman kita nggak punya alat, nggak punya tempat tertutup buat mandiin burung sendiri. Jadi kita pakai yang seperti orang-orang lama itu kayak gini lah. Oke, setelah itu burung kalau udah basah kayak gitu, jadi nanti kita, kalau saya pribadi, burung kalau udah basah itu dilempar ke atap biasanya, nggak disangkarin. Jadi kalau perbedaannya, kalau kita lempar ke atap, maka burung itu setelah kering bulunya itu bagus, nggak ada sisa-sisa air kayak gimana gitu. Jadi lebih bagus, keringnya lebih alami. Jadi kalau disanggarin itu bisa burung itu bulunya bisa pecah, bisa ada yang sampai patah-patah gitu. Pokoknya lebih bagus burung itu setelah mandi dilepasin saja. Ya mungkin segitu saja videonya, sampai di sini dulu.